Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kami masih berbincang dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurben. Prof. Beri, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah ketika sudah ada mereka yang menerima vaksinasi COVID-19 di tahap pertama, nyatanya masih ada juga yang tertular COVID-19. Apa yang terjadi, apa penyebabnya sehingga mereka masih bisa tertular padahal sudah menerima vaksin dosis pertama? Iya, sebetulnya itu sudah beberapa hari kita bahas dan juga ada di banyak media. Contoh bahwa di Israel segera setelah vaksinasi, beberapa hari kemudian positif. Dan itu jumlahnya banyak banget, Ya. 240 orang. Juga di Jerman. Jadi intinya kalau sekarang kita di vaksinasi yang pertama, itu kekebalan baru akan muncul setengah-setengah itu sampai pada pada 2 minggu. Jadi kalau pada hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu belum muncul kekebalan sama sekali. Hmm. Mhm. Jadi Nah, kekebalan yang optimal baru kita dapatkan mulai 2 minggu setelah vaksinasi yang kedua. Jadi sebulan setelah vaksinasi yang pertama itu kita baru mencapai efektivitas kekebalan yang diharapkan. artinya setelah suntikan dosis kedua ini ya, Prof? Iya, dan itu juga nggak segera, masih Hmm. 2 minggu setelah suntikan yang kedua. 2 minggu setelah suntikan yang kedua. Nah, kalau dari IDI sendiri, bagaimana sosialisasi IDI untuk vaksinasi kepada masyarakat sejauh ini? Karena tadi melihat ada juga kendalanya, melihat juga masih ada orang yang terpapar COVID-19 meskipun sudah mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat? Oh iya, menjadi tantangan kita bersama, tidak hanya ini, namun juga Kemenkes, juga Satgas Betul. Nasional, dan iya untuk ini. Dan ini selalu beberapa kali mengadakan webinar dan edukasi masyarakat. Dan kemudian setelah banyaknya hoax itu saya juga terpaksa untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan segmennya. Saya juga bikin beberapa media sosial untuk klarifikasi dengan bukti-bukti ilmiahnya, baik di Facebook, baik di Twitter, di YouTube, di Instagram. Saya sampaikan itu. Apa yang harus kembali diyakinkan kepada masyarakat supaya vaksin ini bisa mereka bisa atau mau juga untuk divaksin COVID-19 dan juga untuk mempercepat distribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia? Tapi sekarang udah lumayan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya di awal-awal dulu banyak banget. Saya kira sekitar 50% kali orang yang tidak begitu percaya dan takut mengenai efek samping dari vaksin ini. Namun dengan berjalannya waktu, dengan makin munculnya bukti ilmiah, makin sedikit. Dan sekarang ini sebagian besar rakyat Indonesia sudah percaya bahwa vaksin Sinovac ini aman dan efektif. Apalagi dengan komunikasi publik dari Pak Presiden yang sebagai contoh bahwa beliau berani disuntik dan senang disuntik karena akan mendapat kekebalan, itu menjadikan makin banyak masyarakat yang menjadi lebih paham, lebih bisa bersedia disuntik. Jadi saya kira komunikasi publik dari berbagai institusi dan person ini menjadi penting untuk memberi informasi yang baik dan benar. Dan itu harus diulang-ulang karena repetisi ini penting untuk karena masalah pemahaman, masalah perilaku masyarakat ini syaratnya memang harus diulang-ulang dan dari banyak media dan juga dari banyak public opinion maker. Baik, sosialisasi terus dilakukan, tapi saat ini juga berjalan persiapan untuk suntikan dosis kedua. Apa persiapan dilakukan IDI? Apakah ada bedanya dengan vaksinasi dosis pertama? Ya, tidak, kali ini kita terutama untuk mengedukasi bahwa ternyata baik, nggak masalah vaksinasi yang pertama dan kita sekarang masuk ke vaksinasi yang kedua dan bahkan sekarang banyak sekali masyarakat yang minta. Jadi kalau dulu khawatir, takut, ini banyak banget pasien saya yang nanya,
Dok ini Hmm. aku lupus masa nggak boleh sih divaksinasi? Ntar dulu, jangan yang sekarang, nanti autoimun belakangan nanti setelah bukti ilmiahnya muncul. Hmm. Dok usia aku ini sekarang 70 tahun. Ya tunda sebentar, kan sudah ada diumumkan pemerintah. Nanti begitu bukti ilmiah muncul akan segera mendapat kesempatan untuk vaksinasi. Jadi sebaliknya dari yang menolak, saya mendapatkan banyak sekali permintaan dari masyarakat untuk segera vaksinasi. Tapi nanti dulu, nanti Hmm. bukan giliran Anda, Bu. Belum giliran Anda, Mas. Ini kan sekarang untuk prioritas pertama untuk nakes dan untuk kelompok masyarakat yang tertentu yang sudah banyak diumumkan. Mhm. Jadi Antusias banyak yang minta sekarang. Jadi semakin antusias ya, Prof. Dengan Ya, antusiasme masyarakat yang semakin tinggi ini ada juga beberapa rumah sakit yang kemudian membuka pendaftaran untuk vaksin mandiri. Anda melihatnya seperti apa nih, Prof. Beri? untuk mandiri, ya jadi mandiri ada pro and cons-nya. Saya melihat sisi positifnya, ini kan vaksin kita berjalannya akan panjang. Mhm. Berapa tuh? Bisa setahun, bisa 15 bulan. Nah, itu memang ada banyak yang tadi yang pasien-pasien yang pada minta itu kan memang kalau boleh sih aku yang mandiri. Iya, tapi kalau yang mandiri kan pemerintah menetapkan bukan yang Sinovac ini Mhm. satu. Mhm. Dan mungkin masih didiskusikan akan segera dibuka, namun belum terbuka, belum dipastikan banget. Pertama bukan Sinovac, kedua Mhm. bukan untuk yang beli, bukan perorangan, tapi anggarannya adalah sebuah katakanlah perusahaan ataupun jadi satu kelompok masyarakat. Dan segera jadi pemerintah sedang untuk menjaga banget agar tidak disalahgunakan, Mhm. agar tidak terjadi komersialisasi, agar juga harus terjamin bahwa itu benar-benar vaksin, bukan botol kosong, agar ya macam-macam. Jadi memang ada kemungkinan segera dibuka, namun memang perlu beberapa tahapan untuk menjaga bahwa itu benar aman, efektif, benar-benar vaksin, dan bagaimana cara importnya. Mhm. Apa yang harus benar-benar diperhatikan, Prof, supaya kekhawatiran Prof tadi tidak terjadi, dikomersialisasi, kemudian vaksinnya tadi ada kecurangan atau fraud, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperhatikan? Ya itu sekarang sedang disiapkan. Jadi Mhm. kalau kita dulu misalnya untuk yang Sinovac ini kan pada waktu kita distribusi kan banyak yang nanya, nih izin BPOM belum keluar, kalau udah distribusi ternyata manfaatnya banyak banget, begitu izin BPOM keluar bisa vaksinasi gitu ya. Mhm. Untuk ini juga sama, kita perlu persiapan yang matang Ya. sebelum dibuka. Mhm. Prof, ini sudah masuk Indonesia sudah masuk ke vaksinasi dosis kedua yang dimulai dengan Presiden Joko Widodo. Apa kemudian yang harus dilihat oleh masyarakat? Tadi Prof menyatakan ini semua sudah antusias, semua sudah menerima vaksin Sinovac COVID-19 ini sebagai vaksin yang halal, vaksin yang kemudian diterima oleh masyarakat. Tapi dengan momentum pada hari ini, apa yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah kembali meyakinkan masyarakat? Iya, hari ini momentum macam-macam itu. Momentum dunia udah Ya. banyak banget, tambah untuk Indonesia tembus 1 juta, jadi momentum yang ini menyebabkan, ini nggak main-main. Ya. Sekarang risiko penularan bukannya menurun, namun lagi meningkat ke Betul. atas. Jadi salah satu caranya adalah tentu dengan vaksinasi. Dan sekarang Presiden di depan publik suntik kedua itu amat sangat bagus. Jadi Mhm. iya, marilah kita segera suntik sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mhm. Baik, ikut berpartisipasi sebagai upaya juga untuk menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih Benar. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban telah bergabung bersama kami di Terima Breaking News Kompas TV. Dan